Namun, fakta menarik mengenai negeri jiran ini yaitu mengenai nama Malaysia yang ternyata baru diadopsi pada tahun 1963. Hai guys. Iya. Hai historian, kembali lagi di channel Delta Buana. Apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat ya. Kali ini kita akan membahas materi mengenai sejarah dari negara Malaysia. Apa sih yang terlintas di benak kalian terhadap negara ini? Apakah Menara Petronas, sirkuit Sepang, atau malah Kak Rosnya nih? Hehe. Ya, itulah tadi beberapa hal yang identik dengan negara dengan mayoritas penduduk beragama Muslim ini. Sebagai negara tetangga, tentu akan sangat menarik jika kita juga mengetahui bagaimana sih perjalanan sejarah dari negara Malaysia ini hingga bisa menjadi negara yang berdaulat seperti sekarang ini. Oleh karena itu, berikut ini adalah penjelasan mengenai sejarah dan juga fakta dari negara Malaysia. Tapi sebelum kita lanjut, mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe-nya dulu ya, dan nyalakan juga loncengnya, karena di channel ini kalian akan mendapatkan berbagai macam informasi yang menarik dan bermanfaat lainnya. Oke, let's go. Yang pertama, Malaysia pada masa kerajaan. Telah kita ketahui sejak di bangku sekolah bahwa wilayah dari Malaysia ini dahulu merupakan tempat yang sangat strategis, sehingga wilayah ini pun kemudian berkembang dan menjadi pusat perdagangan di kawasan Asia Tenggara. Banyaknya bangsa yang datang seperti dari bangsa Tiongkok, India, dan beberapa bangsa lainnya membuat kawasan ini semakin ramai dan berkembang hingga muncullah kerajaan Melayu yang bercorak Hindu-Buddha yang kemudian mulai tumbuh dan menguasai pelabuhan di tepi pantai Malaysia ini. Bahkan, kerajaan-kerajaan ini pernah berada di bawah pengaruh dari Sriwijaya dan juga kerajaan Chola dari India. Kemudian memasuki abad ke-15, muncullah Kesultanan Malaka yang didirikan oleh Parameswara yang merupakan pangeran dari Sriwijaya yang kemudian memeluk agama Islam. Dan sekitar 1 abad berdiri, Kesultanan Malaka ini kemudian berhasil ditaklukkan oleh bangsa Portugis pada tahun 1511. Akan tetapi, keturunan dari Sultan Malaka ini kemudian berhasil mendirikan kerajaan di beberapa wilayah lainnya. Dan akibat dari runtuhnya Kesultanan Malaka ini, membuat Selat Malaka diperebutkan oleh 3 pihak, yaitu Portugis, Kesultanan Johor, dan juga Kesultanan Aceh. Kemudian, konflik ini berakhir pada tahun 1614 dengan kemenangan dari Kesultanan Johor yang dibantu oleh pihak Belanda. Kemudian yang kedua, Malaysia pada masa penjajahan Inggris. Inggris pertama kali mendirikan koloninya di Semenanjung Malaya pada tahun 1786. Dan kemudian pada tahun 1824 terdapat sebuah perjanjian yang membagi wilayah kekuasaan antara pihak Inggris dan juga Belanda, dan perjanjian tersebut bernama Traktat London. Perjanjian ini resmi membagi kepemilikan dari Malaka sebagai bagian dari kerajaan Inggris dan Indonesia sebagai milik Belanda. Pengaruh Inggris pun semakin kuat setelah ditandatangani perjanjian Pangkor pada 20 Februari tahun 1874. Perjanjian ini memberi kekuasaan kepada Inggris untuk mencampuri urusan negeri Perla. Tentu saja hal ini merupakan sebuah kesalahan yang telah dilakukan oleh Raja Abdul Ibni Sultan Jafar. Dan kemudian ketika Jepang mulai datang dan mencoba untuk menginvasi wilayah Malaya, meskipun pada akhirnya Jepang pun kemudian mengalami kekalahan dan menyerah tanpa syarat kepada sekutu, namun hal inilah yang memunculkan semangat dari rakyat untuk memperjuangkan kemerdekaan, dan kemudian mereka pun sepakat untuk membentuk sebuah federasi. Kemudian yang ketiga,
terbentuknya Malaysia menjelang kemerdekaan. Pasca kekalahan Jepang, ternyata Inggris kembali berkuasa dan kemudian membentuk suatu badan yang bernama Uni Malaya pada tahun 1946. Uni Malaya membuat semua negeri Melayu kecuali Singapura menjadi satu koloni. Hal inilah yang menimbulkan ketidaksenangan dan perlawanan dari golongan nasionalis Melayu pada saat itu. Kemudian di tahun yang sama, Kepala Menteri Johor yaitu Dato' On bin Jafar membentuk Organisasi Nasional Melayu Bersatu atau UMNO agar perjuangan memerdekakan Malaya semakin terorganisir. Aksi yang dilakukan UMNO pun membuahkan hasil dan pada tahun 1948 Uni Malaya dibubarkan untuk diganti dengan Federasi Malaya. Federasi Malaya ini terdiri dari gabungan 9 kerajaan yang ditambah oleh 2 provinsi, yaitu Johor, Kedah, Kelantan, Malaka, Negeri Sembilan, Pahang, Penang, Perak, Perlis, Selangor, dan juga Terengganu. Sedangkan pemerintahan federasi dipimpin oleh Perdana Menteri dan ibu kotanya ditetapkan di kota Kuala Lumpur. Meskipun pada masa itu, Partai Komunis Malaya sedang gencar melaksanakan gerilya untuk mengusir penjajahan Inggris. Namun, pemerintah Inggris yang dibantu oleh UMNO berhasil mengatasi perlawanan tersebut hingga berlangsung dari tahun 1948 hingga tahun 1960 dan dikenal dengan sebutan sebagai Darurat Malaya. Sehingga dari hal tersebut kemudian membuat Inggris memberikan janji kemerdekaan bagi pihak Malaysia hingga dilakukanlah perundingan dengan para pemimpin Federasi Malaya. Perundingan ini terjadi pada 1 Januari tahun 1956 di London antara utusan Persekutuan Tanah Melayu yang dipimpin oleh Tuanku Abdul Rahman dengan pemerintahan Inggris yang diwakili oleh Sir Alan Lenox Bayon sebagai Menteri Urusan Jajahan Inggris. Hingga dari perundingan tersebut dicapailah suatu kesepakatan pada 8 Februari tahun 1956 yaitu bagi Federasi Malaya untuk memerdekakan diri dari pihak Inggris. Namun, proklamasi kemerdekaan baru bisa dilaksanakan pada 31 Agustus tahun 1957 di Stadion Merdeka, Kuala Lumpur. Dan Tuanku Abdul Rahman sebagai Perdana Menteri pertama dari negara Malaysia. Namun, fakta menarik mengenai negeri jiran ini yaitu mengenai nama Malaysia yang ternyata baru diadopsi pada tahun 1963 ketika Federasi Malaya bersama Sabah, Sarawak, dan juga Singapura membentuk Malaysia. Dan sejak berdirinya Malaysia sebagai negara baru menghadapi tantangan dari berbagai pihak. Salah satunya yaitu dari Indonesia. Ketika terjadi persengketaan wilayah yang terjadi pada tahun 1962 hingga 1966. Dan kemudian Singapura memutuskan untuk keluar pada tahun 1965. Malaysia kemudian mengalami pertumbuhan pesat di berbagai bidang mulai tahun 1980-an. Nah, itulah tadi sejarah dan juga fakta dari negara Malaysia. Jika ada informasi yang belum jelas dapat kalian sampaikan di kolom komentar ya. Saya Delta, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Salam jas merah.